Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Han 007. Jadi semalam saya baru sampai dari wisata religi. Kalau menurut saya dia ziarah arsitektur ke Masjid Al-Jabar karya arsitek Ridwan Kamil, yang dia bangun masjid itu untuk menghibur dirinya atas dukanya kehilangan seorang anak yang meninggal di Swiss, tenggelam di sungai. Jadi hikmahnya dalam perjalanan itu, setelah sholat subuh kami tiba jam 3 pagi, lalu sholat subuh berjemaah. Dan setelah sholat subuh berjemaah ada kuliah subuh yang menceritakan tentang berbakti kepada orang tua atau menghormati orang tua. Jadi di situ dinyatakan bahwa ibu itu adalah tempat kita untuk beribadah. Jadi ibu itu adalah pintu ibadah kepada pencipta manusia. Makanya dalam ibadah haji sebetulnya kita menziarahi seorang ibu, yaitu Siti Hajar, yang memiliki seorang anak, Ismail. Nah, makanya di Ka'bah yang tempat orang ibadah haji itu, semuanya yang dilakukan adalah napak tilas Siti Hajar. Dan Ka'bah itu adalah rumah dari Siti Hajar dengan anaknya Ismail. Makanya ada pintu bangunan itu adalah rumah yang dibuat oleh Ibrahim alaihissalam, suami dari Siti Hajar, dan Ismail anaknya. Lalu pancurannya bernama Hijr Ismail. Dan dalam ibadah itu kita melakukan tawaf 7 kali. Tawaf 7 kali ini ada perintahnya di kitab untuk melakukan pembacaan kitab petunjuk itu sebanyak 7 kali dengan pemahaman. Artinya kita kalau bahasa Arab kita nggak ngerti, pakai terjemahan sebanyak 7 kali tamat, karena putaran itu kan dari pangkal kembali ke pangkal gitu loh, akhirnya. Nah, kalau kita baca 7 kali tamat, insya Allah kita akan mendapat furqan, bisa membedakan baik dan buruk, karena kita akan punya pemahaman terhadap petunjuk dari pencipta manusia. Itulah yang dinyatakan dalam 5 ayat pertama diterima Nabi penutup, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu kan tentang Rob yang menciptakan. Jadi disitulah penggambaran seorang ibu dengan anaknya, yang ibu itu menerima ciptaan dari pencipta yang menciptakan dari segumpal darah itu. Jadi ibu itu menerima pertumbuhan anaknya mulai dari pertemuan sperma dan sel telur yang menjadi segumpal darah. Itulah. Lalu
dari segumpal darah itu dinyatakan Iqra wa rabbukal akram, bahwa Rob kita itu dekat, Rabbukal akram. Dekat di sini artinya lebih dekat dari urat nadi. Nah, ini adalah terjadinya ruh yang setelah segumpal darah itu berusia antara 4 bulan sampai 8 bulan, dia akan memiliki ruh inilah yang dibilang Iqra wa rabbukal akram, bahwa Rob itu dekat dengan adanya ruh ini, gelombang. Ruh ini sebetulnya gelombang yang berhubungan dengan pencipta kita tadi, Rabbikal Aziolak. Lalu Alaji alamal bil kolam, yang mengajari dengan tulisan ini itulah yang Khalifah itu adalah manusia yang menerima tulisan. Itu Khalifah pertama itu Adam alaihissalam di alam ruh. Itulah dia bisa menyebutkan nama-nama ilmu. Nah, lalu lanjutannya alam al insan malam ya'lam, yang mengajari manusia apa yang dia tidak tahu. Jadi kita itu karena dekat dengan Rob, kita belajar kepada Rob dengan kitab yang terjaga selama 15 abad itu. Nah, itulah kita diperintahkan membacanya minimal 7 kali tamat, dengan artinya kalau yang nggak bisa bahasa Arab, agar tahu siapa itu Rob. Karena kan diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, sesuai dengan ayat 5 ayat pertama diterima Nabi juga Iqra bismi Rob, dan ditutup dengan surat Anas a'udzubirabbinas. Jadi orang yang tamat baca kitab itu akan tahu siapa Rob itu. Tapi kalau yang nggak tahu, nggak tamat kitab itu, dia hanya tahu Bismillah, bukan Bismirrob. Nah, ini nggak bisa kita jelaskan kalau dia nggak baca kitab, karena yang akan menjelaskan kitab yang disusun para khalifah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mengacu pada khalifah pertama. Makanya 4 itu dinamakan khalifah. Semua ini ada pengarahannya dari isi kitabnya Quran itu yang diterima Nabi Muhammad dan para nabi, sehingga dan yang mengajari Rob, bukan Nabi yang ngajarin kita. Ini ada ruh ini berhubungan dengan pencipta kita yang dari segumpal darah itu. Jadi kita itu tidak ada apa-apanya sebetulnya, hanya segumpal darah. Jadi kalau ada orang yang membesarkan manusia lain, itu memang kesalahan terbesar, itu sesat. Dia harus tahu yang hanya bisa dibesarkan hanyalah alhamdulillahirabbil alamin, Rob pemilik kejujuran. Al-amin itu kan kejujuran. Nah, jadi ya itulah dasar dari kita untuk menjadi cahaya dengan kita membaca kitab itu, lalu mendapat hikmah kalau kita membaca lebih dari 7 kali seumur hidup. Karena hidup ini diperintahkan mendirikan sholat itu, membaca petunjuk itu dan melaksanakannya dengan disiplin. Itulah yang dibilang takwa. Hari ini kita ngomong takwa terus tapi nggak tahu isi kitabnya, nggak tahu sejarah napak tilas nabinya, tidak menghindari dosa, malah disebut bahwa ada pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu tidak ada di dalam kitab itu. Itu adalah ajaran agama di Eropa. Jadi memang Islam ini berkembangnya di Eropa oleh orang-orang Mekah yang membangun kekaisaran Islam. Itulah yang ditimbulkan dengan istilah syariat. Syariat itu adalah pemerintahan Islam, ya itu mengacu pada kepentingan dunia yang mencontoh perkembangan kekuasaan di Eropa yang membangun kekaisaran Kristen
bahkan dari Mesir dan dari Indonesia, Nusantara, misalnya Nabi Sulaiman. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa belajar terus Iqra dengan kitab itu, sehingga kita mendapat hikmah. Hikmah inilah yang menjadi ilmu yang ketika kita wafat akan kembali kepada pencipta. Nah, kalau kita nggak punya ilmu, tidak pernah belajar Iqra, tidak akan menjadi cahaya, dia akan menjadi gelombang rendah. Yang dibilang neraka itu gelombang rendah, api itu nggak bisa naik ke atas, api itu adalah gelombang rendah, dia di bawah. Nggak ada api yang ke langit, itu nggak ada cahaya yang bisa ke langit, itulah ilmu. Ya, sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di hari ini, Senin 1 Desember 2025. Mudah-mudahan kita semua selamat, dan untuk saudara-saudara kita yang mendapat musibah di seluruh dunia dan khususnya di Sumatera Utara, mudah-mudahan bisa mendapat hikmah dari cobaan yang diterimanya, seperti yang digambarkan oleh lagu Ebit G. Adi yang untuk kita renungkan gitu. Jadi memang kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita mendapat pemimpin zalim itu karena banyak orang yang beriman nggak tahu isi kitab itu didatangkan pemimpin zalim. Jadi pemimpin zalim yang kita ada hari ini, yang membuat Indonesia bangkrut dan gelap ini, juga ada petunjuknya. Itu karena kita mengaku beriman tapi tidak mau memahami isi petunjuknya, tidak membaca kitab dari pangkal sampai akhir dengan artinya, sehingga kita berimannya hanya ikut-ikutan aja, lalu membesarkan makhluk-makhluk yang dari segumpal darah tadi. Itu udah sesat namanya. Ya, mudah-mudahan kita semua selamat. Sampai jumpa lagi. Salamun qalam ya rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.